Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, sudah ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa kali ini? Ya, kita akan pelajari tentang senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sebelum itu, apakah sudah ada yang tahu apa makna dari ilmu? Kita mulai dari pengertian ilmu terlebih dahulu ya. Kata ilmu, menurut KBBI, diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Kata alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Selanjutnya, ada juga pendapat dari Quraisy Shihab dalam buku Menyikap Tabir Ilahi menjelaskan bahwa ilmu adalah suatu pengenalan yang sangat jelas terhadap suatu objek. Maka dapat diartikan bahwa menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual melainkan juga bersikap sosial dan religius. Ilmu dari hukum mempelajarinya terbagi menjadi dua, yaitu pertama, ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Nah, biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari ilmu agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, di sini seseorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam, sehingga seseorang muslim mampu memahami dan melaksanakan amalan yang benar dalam kehidupan, baik berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun terkait dengan manusia dan lingkungan. Yang kedua yaitu ilmu fardu kifayah. Jenis ilmu ini yaitu ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya yaitu ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian, seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian ada keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang pertama akan menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Manusia oleh Allah SWT diberi tugas menjadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu, manusia akan menjadi manusia yang unggul dibandingkan dengan makhluk lainnya, sehingga mampu menjalankan fungsi kekhalifahannya dengan baik dan benar. Kemudian, mengangkat derajat seorang manusia. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Yang keempat yaitu warisan para nabi. Para nabi merupakan orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah SWT dengan ilmu yang dimilikinya. Mereka mengajarkan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tepatlah dikatakan sebagai para pewaris, yaitu para ulama. Yang keempat yaitu ilmu adalah imamnya amal. Sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman kepada ilmu. Adapun dalil perintah menuntut ilmu yaitu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din waliyundira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi pengetahuan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Dalam buku Al-Quran dan Tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tidak semua orang beriman harus ikut perang apabila perang tersebut dapat dilakukan oleh sebagian umat Islam. Di sini harus ada pembagian tugas di mana sebagian umat Islam berangkat berperang dan sebagian lagi mencari ilmu serta mendalami ilmu, agar ajaran Islam dapat dipahami turun-temurun kepada umat Islam lain sehingga kecerdasan umat Islam tetap terjaga dan dapat ditingkatkan. Ada beberapa etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu meluruskan niat. Adapun niat yang harus dimiliki para penuntut ilmu, yang pertama yaitu dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan pada orang lain. Yang ketiga yaitu mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan terarah. Yang keempat, menjadi bekal untuk kehidupan akhirat agar dapat selamat dan mendapatkan husnul khotimah. Etika kedua yaitu bersikap hormat terhadap guru. Dan etika ketiga yaitu awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu penuhi etika dalam menuntut ilmu. Kedua, hindari perbuatan maksiat. Ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Keempat yaitu memiliki semangat, kesungguhan dan tidak mudah putus asa. Yang kelima, mau mengajarkan kepada orang lain. Yang keenam, pelajari biografi orang-orang ternama dalam menuntut ilmu. Dari menuntut ilmu ini, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Di antaranya yaitu menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Yang ketiga yaitu pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.